Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan sesi simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K. Kompetensinya adalah tenaga kesehatan. Untuk formasi jabatannya adalah perawat ahli pertama. Ini bagian keempat ya teman-teman. Jadi dalam bagian keempat ini nanti akan ada sebanyak 80 soal yang akan kita simulasikan. Nah, semua soal-soal juga sudah yang disusun ya, itu sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB atau sudah sesuai dengan materi pokok dari Menpan RB. Oke, teman-teman, tidak berlama-lama, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Perawat mengetahui bahwa seorang pasien tidak memahami sepenuhnya konsekuensi dari prosedur medis yang disetujuinya. Prinsip yang harus diterapkan adalah A. Autonomy, B. Veracity, C. Justice, D. Informed Consent, atau E. Beneficence. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasannya Informed Consent ya, adalah prinsip yang mengharuskan pasien diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang benar-benar bebas dan berdasarkan pemahaman penuh. Nah, jadi jawabannya yang D ya, informed consent. Selanjutnya, seorang perawat mengorbankan waktu pribadinya untuk merawat pasien dalam situasi kritis. Meskipun tanggung jawabnya telah dialihkan kepada tim berikutnya, prinsip etika yang tercermin dalam tindakan ini adalah A. Justice, B. Beneficence, C. Fidelity, D. Non-malfeasance, ya, terus kemudian E. Veracity. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, Beneficence mencerminkan dedikasi perawat untuk melakukan yang terbaik demi kesejahteraan pasien, bahkan dengan mengorbankan kenyamanan sendiri. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam diskusi multidisiplin, perawat memastikan bahwa hak dan kebutuhan pasien dengan keterbatasan ekonomi tetap diperhatikan. Ini menunjukkan penerapan prinsip A. Veracity, B. Fidelity, D. C. Justice, D. Autonomy, atau E. Non-malfeasance. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, Justice menekankan pada perlakuan yang adil dan memastikan bahwa semua pasien memiliki akses yang setara terhadap perawatan kesehatan. Jadi jawabannya yang C ya, Justice. Selanjutnya, perawat menghadapi pasien yang meminta untuk diberhentikan dari ventilator. Sebelum mengambil keputusan, perawat perlu mempertimbangkan prinsip A. Non-malfeasance dan Justice, B. Autonomy dan Beneficence, C. Veracity dan Fidelity, D. Justice dan Veracity, atau E. Fidelity dan Non-malfeasance. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, autonomi menghormati hak pasien untuk memilih, sedangkan beneficence itu memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar untuk kebaikan pasien, tanpa menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Ya, jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Selanjutnya, seorang perawat mendapati dirinya dalam konflik kepentingan karena diminta untuk mempromosikan produk medis tertentu kepada pasien tanpa bukti bahwa produk tersebut lebih unggul. Prinsip etika yang dilanggar jika perawat melakukannya adalah A. Autonomy, B. Veracity, C. Fidelity, D. Justice, atau E. Beneficence. Jawabannya adalah
Kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan veracity adalah prinsip kejujuran dan integritas dalam memberikan informasi kepada pasien, sehingga konflik kepentingan ini melanggar etika profesional. Ya, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, ketika seorang perawat memberikan perawatan tanpa izin pasien, hal ini dapat dikategorikan sebagai A. malpraktek, B. kelalaian, C. battery, D. assault, atau E. breach of confidentiality. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang betul adalah yang C. Pembahasannya, bateri terjadi ketika seorang melakukan tindakan fisik tanpa persetujuan yang sah, bahkan jika niatnya baik. Ya, walaupun baik, tetap saja kalau tanpa izin itu melanggar. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Selanjutnya, seorang perawat lalai memberikan obat sesuai jadwal yang mengakibatkan pasien menderita komplikasi serius. Tindakan ini termasuk A. assault, B. negligence, C. battery, D. fraud, atau E. defamation. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu adalah yang B. Negligence atau kelalaian terjadi ketika perawat gagal memenuhi standar perawatan yang dapat diterima, menyebabkan bahaya pada pasien. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dokumentasi medis yang sengaja diubah oleh perawat dapat dianggap sebagai A. fraud, B. negligence, B. breach of confidentiality, D. assault, atau E. defamation. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, fraud terjadi ketika perawat dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam dokumentasi medis. Jadi yang A ya. Selanjutnya, seorang pasien menuduh perawat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar praktik profesional. Kasus ini kemungkinan besar akan ditinjau berdasarkan A. hukum pidana, B. hukum perdata, C. hukum administrasi, D. hukum internasional, atau E. hukum konstitusi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, hukum perdata sering digunakan untuk menangani pelanggaran dalam praktik profesional, seperti malpraktik atau kelalaian. Jadi jawabannya yang B. Pembahasan selanjutnya, ketika perawat mengungkapkan informasi pasien kepada pihak ketiga tanpa izin, tindakan tersebut termasuk A. assault, B. battery, C. breach of confidentiality, atau D. negligence, E. fraud. Jawabannya kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, breach of confidentiality terjadi ketika perawat gagal melindungi informasi rahasia pasien. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, pasien yang berasal dari budaya kolektivis lebih memilih keputusan medis dibuat oleh keluarga besar. Pendekatan perawat adalah A. menegaskan bahwa pasien harus membuat keputusan sendiri, B. mengabaikan preferensi keluarga, C. melibatkan keluarga dalam diskusi sesuai keinginan pasien, D. mengarahkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter, atau E. menolak memberikan informasi kepada keluarga.
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan peka budaya melibatkan penyesuaian dengan norma sosial pasien seperti kolektivisme ya, kolektivisme. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya, melibatkan keluarga dalam diskusi sesuai keinginan pasien. Selanjutnya, dalam budaya tertentu rasa sakit dianggap sebagai ujian spiritual. Pendekatan terbaik adalah A. Menawarkan penghilang rasa sakit tanpa berdiskusi. B. Menghormati keyakinan pasien sambil memberikan alternatif manajemen rasa sakit. C. Menolak untuk memberikan penghilang rasa sakit. D. Mempromosikan pendekatan medis di atas keyakinan budaya. Atau E. Menyerahkan pasien kepada petugas spiritual. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, peka budaya melibatkan pengintegrasian keyakinan pasien dalam rencana perawatan. Ya, jadi jawabannya yang B. Menghormati keyakinan pasien sambil memberikan alternatif manajemen rasa sakit. Selanjutnya, ketika perawat menggunakan interpreter untuk berkomunikasi dengan pasien, mereka harus memastikan bahwa A. Interpreter adalah anggota keluarga pasien. B. Interpreter memahami terminologi medis. C. Interpreter memberikan interpretasi sesuai preferensi perawat. D. Interpreter mengarahkan pasien pada keputusan tertentu. Atau E. Interpreter tidak mengungkapkan informasi rahasia pasien. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, interpreter profesional yang memahami terminologi medis memastikan komunikasi yang akurat dan efektif ya. Jadi yang memahami terminologi medis. Selanjutnya, jika perawat memaksakan nilai budaya pribadinya kepada pasien, ini dikenal sebagai A. Cultural humility, B. Cultural imposition, C. Cultural competence, D. Cultural sensitivity, atau E. Cultural awareness. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, cultural imposition terjadi ketika perawat memaksakan nilai-nilai pribadi kepada pasien tanpa mempertimbangkan budaya mereka. Jadi jawabannya yang B ya. Cultural imposition. Selanjutnya, pasien dari budaya tertentu menolak makanan rumah sakit dan meminta makanan tradisional. Tindakan terbaik perawat adalah A. Meminta pasien untuk menerima makanan rumah sakit. B. Menyetujui permintaan tanpa memverifikasi kebutuhan gizi. C. Memastikan makanan tradisional memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. D. Mengabaikan permintaan karena sulit dipenuhi. Atau E. Menyediakan makanan tanpa berkonsultasi dengan ahli gizi. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan peka budaya melibatkan menghormati preferensi makanan pasien selama kebutuhan nutrisinya terpenuhi ya. Jadi walaupun kita menghormati ya makanan pasien, tapi kita juga memastikan makanan tradisional tersebut itu memenuhi kebutuhan nutrisi pasien demi kebaikan pasien. Selanjutnya, perawat yang bekerja di unit bedah harus memiliki keterampilan dalam A. Menyusun program rehabilitasi jangka panjang, B. Memahami teknik operasi steril, C. Memberikan terapi okupasi, D. Mengelola gangguan psikologis, atau E. Melakukan penyuluhan komunitas. Jawabannya adalah yang kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan keperawatan medikal bedah memerlukan keterampilan teknis
seperti memahami prosedur steril untuk mencegah infeksi. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, seorang perawat yang membantu persalinan termasuk dalam area A. Keperawatan anak, B. Keperawatan maternitas, C. Keperawatan komunitas, D. Keperawatan kritis, atau E. Keperawatan gerontologi. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan keperawatan maternitas berfokus pada perawatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, perawat dalam area keperawatan komunitas bertugas mengidentifikasi faktor resiko kesehatan masyarakat. Salah satu tugasnya adalah A. Memberikan dukungan psikologis kepada pasien ICU, B. Melakukan screening kesehatan untuk deteksi dini penyakit, C. Menyusun rencana operasi untuk pasien kanker, D. Mengajarkan teknik relaksasi pada pasien depresi, atau E. Memberikan imunisasi hanya di rumah sakit. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan keperawatan komunitas melibatkan identifikasi faktor resiko untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi melakukan screening kesehatan untuk deteksi dini penyakit. Selanjutnya, perawat geriatri sering merawat pasien dengan demensia. Pendekatan yang peka terhadap kebutuhan pasien meliputi A. Mempercepat proses perawatan untuk meningkatkan efisiensi, B. Memberikan perintah yang rumit untuk menguji ingatan, C. Menyediakan lingkungan yang tenang dan mendukung, D. Menghindari komunikasi untuk mencegah kebingungan, atau E. Mengajarkan keterampilan baru yang kompleks. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu adalah yang C. Keperawatan geriatri memerlukan pendekatan yang tenang untuk mendukung pasien dengan demensia. Jadi jawabannya yang C ya, menyediakan lingkungan tenang dan mendukung. Selanjutnya, dalam keperawatan kesehatan jiwa, perawat yang mendampingi pasien dengan ide bunuh diri harus A. Menegur pasien karena pikirannya, B. Mengawasi pasien secara ketat dan mendukung emosionalnya, C. Memberikan obat tanpa diskusi, D. Menyuruh pasien untuk mengatasi masalahnya sendiri, atau E. Melibatkan pasien dalam aktivitas fisik tanpa mempertimbangkan kondisinya. Jawabannya adalah yang kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan keperawatan kesehatan jiwa menekankan keselamatan pasien dengan resiko tinggi ya. Jadi kita mengawasi pasien secara ketat dan mendukung emosionalnya. Selanjutnya, ketika perawat kepala membuat rencana untuk menghadapi kekurangan staf saat libur panjang, fungsi manajerial yang diterapkan adalah A. Planning, B. Organizing, C. Directing, D. Controlling, atau E. Evaluating. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah A. Planning. Pembahasannya, planning melibatkan persiapan untuk menghadapi kemungkinan situasi, termasuk kekurangan staf. Jadi jawabannya yang A ya. Selanjutnya, perawat kepala memberikan penghargaan kepada staf yang mencapai kinerja tinggi. Ini mencerminkan gaya kepemimpinan A. Transformasional, B. Otoriter, C. Transaksional, D. Demokratis, atau E. Laissez-faire. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C.
Pembahasan kepemimpinan transaksional berfokus pada penghargaan dan hukuman untuk memotivasi staf. Jadi jawabannya yang transaksional. Selanjutnya, perawat kepala melibatkan staf dalam pengambilan keputusan terkait perubahan prosedur kerja. Gaya kepemimpinan ini dikenal sebagai A. Otoriter, B. Demokratis, C. Laissez-faire, D. Transformasional, atau E. Situasional. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan kepemimpinan demokratis melibatkan staf dalam pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, ketika menghadapi konflik antar staf, perawat kepala menggunakan pendekatan win-win untuk menyelesaikan masalah. Teknik manajemen konflik yang digunakan adalah A. Avoiding, B. Accommodating, C. Compromising, D. Collaborating, atau E. Competing. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasannya, collaborating adalah pendekatan yang berfokus pada solusi win-win untuk memenuhi kebutuhan semua pihak. Jadi jawabannya yang D ya. Selanjutnya, perawat kepala menetapkan indikator kinerja utama atau KPI untuk mengevaluasi kualitas perawatan. Proses ini merupakan bagian dari A. Organizing, B. Directing, C. Evaluating, D. Controlling, atau E. Planning. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan evaluating melibatkan pengukuran kinerja terhadap standar atau indikator tertentu. Ya, jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, seorang perawat yang memberikan penyuluhan kepada pasien tentang manajemen diabetes sesuai kebutuhan pasien sedang menjalankan fungsi A. Edukator, B. Peneliti, C. Administrator, D. Konselor, atau E. Kolaborator. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan sebagai edukator, perawat memberikan informasi dan edukasi kepada pasien untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap perawatan. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya. Dalam pelaksanaan penelitian keperawatan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengumpulkan data, B. Menentukan metode penelitian, C. Mengidentifikasi masalah penelitian, D. Melakukan analisis data, atau E. Melaporkan hasil penelitian. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan masalah penelitian adalah langkah awal yang mendasari seluruh proses penelitian. Ya. Jadi melakukan identifikasi masalah penelitian yang C. Selanjutnya, ketika perawat menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan praktik keperawatan, ia sedang menerapkan A. Evidence-based practice, B. Quality improvement, C. Clinical audit, D. Continuous education, atau E. Research utilization. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan evidence-based practice adalah penggunaan hasil penelitian terkini untuk meningkatkan kualitas perawatan. Ya, jadi jawabannya adalah yang A ya, evidence-based practice. Selanjutnya, seorang perawat yang menyusun modul pelatihan untuk staf baru sedang menjalankan fungsi A. Peneliti, B. Edukator, C. Administrator, D. Advokat, atau E. Evaluator. Jawabannya adalah yang B.
Pembahasan. Sebagai edukator, perawat bertanggung jawab menyusun materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi staf. Ya, jadi yang B ya, teman-teman. Selanjutnya, dalam penelitian keperawatan, penggunaan kuesioner untuk mengumpulkan data termasuk dalam metode A. Observasi langsung, B. Dokumentasi, C. Wawancara mendalam, D. Survei, atau E. Studi kasus. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan. Kuesioner adalah alat yang umum digunakan dalam survei untuk mengumpulkan data dari responden. Ya, jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, seorang perawat yang meninjau dan meningkatkan kebiasaan kerjanya secara berkala sedang menerapkan prinsip A. Professional reflection, B. Emotional intelligence, C. Leadership, D. Delegation, atau E. Critical thinking. Jawabannya adalah yang Jawabannya adalah yang A. Pembahasan refleksi profesional melibatkan evaluasi diri untuk meningkatkan praktik keperawatan. Ya, jadi jawabannya adalah professional reflection. Selanjutnya, dalam mengembangkan kualitas profesional, perawat harus fokus pada A. Peningkatan kinerja individu dan tim, B. Kompetensi dengan rekan kerja, C. Mengabaikan umpan balik negatif, D. Mengandalkan pengalaman tanpa pembaruan, atau E. Meningkatkan keahlian klinis saja. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan pengembangan profesional mencakup perbaikan kinerja individu dan kontribusi terhadap keberhasilan tim. Ya, jadi jawabannya yang A ya, peningkatan kinerja individu dan tim. Selanjutnya, ketika perawat memberikan mentoring kepada staf junior, mereka sedang mengembangkan A. Supervisory skills, B. Leadership skills, C. Teaching skills, D. Emotional regulation, atau E. Team building. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan mentoring adalah bagian dari pengembangan kepemimpinan, di mana perawat membantu pengembangan staf junior. Ya. Jadi maksudnya adalah di leadership skills. Oke, selanjutnya. Kemampuan untuk menghadapi tekanan kerja dengan tetap tenang mencerminkan A. Emotional resilience, B. Professionalism, C. Accountability, D. Integrity, atau E. Collaboration. Kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Pembahasan resilience mencakup kemampuan untuk tetap stabil secara emosional meskipun berada dalam tekanan. Ya, jadi jawabannya emotional resilience. Selanjutnya, perawat yang membuat daftar prioritas tugas harian berdasarkan urgensi sedang menerapkan A. Time management, B. Leadership, C. Conflict resolution, D. Networking, atau E. Delegation. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan manajemen waktu membantu perawat menyelesaikan tugas secara efisien dan menghindari stres akibat beban kerja. Jadi jawabannya yang adalah time management. Selanjutnya, pasien dengan hipertensi menunjukkan tekanan darah 190/120. Intervensi prioritas adalah A. Memberikan obat antihipertensi sesuai resep, B. Menyuruh pasien untuk beristirahat, C. Memantau tekanan darah setiap 4 jam, D. Memberikan edukasi tentang diet rendah garam, atau E. Mencatat riwayat tekanan darah pasien. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, tekanan darah yang sangat tinggi membutuhkan penanganan segera untuk mencegah komplikasi seperti stroke. Ya, jadi jawabannya yang A ya. Jadi memberikan obat antihipertensi sesuai resep. Selanjutnya, seorang pasien dengan luka bakar derajat 2 pada 30% tubuhnya membutuhkan A. Kompres dingin untuk mengurangi inflamasi. B. Pemberian cairan intravena untuk mencegah shock hipovolemik. C. Antibiotik topikal untuk mencegah infeksi. D. Perban steril kering pada semua area luka. Atau E. Pemberian analgesik oral untuk mengurangi nyeri. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasannya, luka bakar luas dapat menyebabkan kehilangan cairan yang signifikan, sehingga resusitasi cairan menjadi prioritas. Ya, jadi jawabannya yang B ya, pemberian cairan intravena untuk mencegah shock hipovolemik. Selanjutnya, pasien dengan gagal ginjal kronis sering mengalami hiperkalemia. Intervensi perawat yang sesuai adalah A. Membatasi asupan natrium. B. Memberikan kalsium glukonat sesuai resep. C. Menyuruh pasien untuk meningkatkan konsumsi buah-buahan. D. Memantau kadar hemoglobin pasien. Atau E. Menjaga keseimbangan cairan pasien. Kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Kalsium glukonat diberikan untuk melindungi jantung dari efek hiperkalemia. Jadi jawabannya adalah B. Memberikan kalsium glukonat sesuai resep. Selanjutnya, pasien pasca bedah abdomen mengeluhkan nyeri hebat dan menunjukkan tanda-tanda distensi abdomen. Tindakan pertama perawat adalah A. Memberikan analgesik sesuai resep. B. Memeriksa tanda-tanda vital pasien. C. Memasang selang nasogastrik untuk dekompresi. D. Menginstruksikan pasien untuk beristirahat. Atau E. Melaporkan kondisi kepada dokter. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasannya, distensi abdomen pasca bedah bisa menjadi tanda komplikasi serius seperti ilus paralitik yang memerlukan evaluasi medis segera. Jadi harus dilaporkan kepada dokter agar bisa dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian soal berikutnya, pasien dengan sirosis hati sering menunjukkan asites. Tindakan yang sesuai adalah A. Membatasi asupan cairan. B. Memberikan diuretik sesuai perintah dokter. C. Meningkatkan konsumsi natrium. D. Memberikan cairan intravena secara bebas. Atau E. Menghindari pengukuran lingkar perut. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan diuretik membantu mengurangi penumpukan cairan dalam rongga perut pada pasien dengan asites. Jadi jawabannya yang B ya. Memberikan diuretik sesuai perintah dokter. Selanjutnya, pasien hamil trimester kedua melaporkan kontraksi ringan yang tidak teratur. Ini kemungkinan besar menunjukkan A. Persalinan prematur. B. Kontraksi Braxton-Hicks. C. Abruptio placenta. D. Preeklampsia ringan. Atau E. Tanda awal keguguran. Kita lihat ya, jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Kontraksi Braxton-Hicks adalah kontraksi ringan dan tidak teratur yang umum pada trimester kedua atau ketiga. Jadi yang B ya jawabannya. Selanjutnya, pasien dengan perdarahan postpartum memerlukan obat untuk merangsang kontraksi uterus. Obat yang biasanya digunakan adalah A. Magnesium sulfat. B. Oksitosin. C. Terbutalin. D. Prostaglandin. Atau E.
antihipertensi? Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Oksitosin digunakan untuk merangsang kontraksi uterus dan mengontrol perdarahan postpartum. Jadi jawabannya yang B, oksitosin. Selanjutnya, pasien dengan riwayat hipertensi kronis saat hamil memerlukan pemantauan ketat terhadap A. Kadar hemoglobin, B. Fungsi ginjal, C. Kadar kalsium darah, D. Suhu tubuh, atau E. Tingkat glukosa darah. Kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, hipertensi kronis dapat mempengaruhi fungsi ginjal, sehingga memerlukan pemantauan ketat. Nah, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, pasien postpartum dengan losia rubra lebih dari 2 minggu memerlukan A. Peningkatan asupan cairan, B. Pemeriksaan ulang oleh dokter, C. Pemberian antibiotik profilaksis, D. Istirahat total di tempat tidur, atau E. Menghindari aktivitas fisik. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, logia rubra yang berkepanjangan dapat menjadi tanda komplikasi postpartum, seperti infeksi atau retensi plasenta. Ya, jadi jawabannya yang B. Pemeriksaan ulang oleh dokter. Selanjutnya, pasien dengan ruptur uteri memerlukan tindakan darurat berupa A. Pemberian oksitosin untuk merangsang kontraksi, B. Resusitasi cairan intravena segera, C. Bedah eksplorasi darurat, D. Penggunaan antibiotik spektrum luas, atau E. Pemantauan tanda vital setiap jam. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, ruptur uteri memerlukan intervensi bedah segera untuk menyelamatkan ibu dan janin. Ya, jadi jawabannya yang C ya, bedah eksplorasi darurat. Selanjutnya, apakah pertama dalam melakukan asuhan keperawatan anak dengan demam tinggi? Langkah pertama ya, melakukan asuhan keperawatan anak dengan demam tinggi. A. Memberikan antipiretik sesuai dosis, B. Melakukan pengkajian suhu tubuh secara menyeluruh, C. Mengkompres kepala dengan air dingin, D. Memberikan cairan elektrolit oral, atau E. Menempatkan anak di ruangan ber-AC. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan, langkah awal adalah pengkajian suhu tubuh untuk memastikan tingkat demam, mengetahui penyebab potensial, dan menentukan intervensi yang sesuai. Jadi yang B ya, melakukan pengkajian suhu tubuh secara menyeluruh. Selanjutnya, dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan asma, intervensi prioritas adalah A. Memberikan terapi nebulisasi sesuai instruksi, B. Memastikan anak mendapatkan cukup tidur, C. Mengurangi aktivitas fisik anak sepenuhnya, D. Memberikan makanan tinggi kalori, atau E. Mengajarkan teknik relaksasi pernafasan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, terapi nebulisasi membantu meredakan obstruksi saluran napas dengan cepat. Menjadi prioritas utama pada anak dengan serangan asma akut. Ya, jadi jawabannya yang A. Memberikan terapi nebulisasi sesuai instruksi. Selanjutnya, apa pendekatan komunikasi yang paling efektif untuk anak usia prasekolah selama prosedur medis? A. Memberikan penjelasan mendetail seperti kepada orang dewasa, B. Menggunakan bahasa sederhana dan alat bantu visual, C. Menginstruksikan anak untuk diam tanpa penjelasan tambahan, D. Memberikan penjelasan teknis agar anak memahami kondisi medisnya, atau E. Tidak memberikan penjelasan untuk menghindari kecemasan. Kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Anak usia prasekolah memahami informasi melalui komunikasi sederhana
yang dilengkapi dengan gambar atau demonstrasi ya. Jadi jawabannya yang B ya. Bisa menggunakan bahasa sederhana, kemudian alat bantu visual agar mudah dipahami. Selanjutnya, manakah yang menjadi indikator keberhasilan asuhan keperawatan pada anak dengan diare akut? A. Anak menunjukkan nafsu makan yang baik. B. Anak memiliki berat badan tetap stabil. C. Anak tidak mengalami dehidrasi dan turgor kulit normal. D. Anak buang air besar atau 1 kali sehari. E. Anak tidak menangis saat diberikan terapi oralit. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, indikator utama keberhasilan asuhan pada diare akut adalah mencegah dehidrasi yang ditunjukkan oleh turgor kulit normal ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Anak tidak mengalami dehidrasi dan turgor kulit normal. Selanjutnya, pada anak dengan kejang demam, tindakan prioritas keperawatan adalah A. Memberikan antipiretik dengan cepat. B. Memastikan jalan napas tetap terbuka. C. Membatasi gerakan anak dengan mengikat tangan. D. Menempatkan anak di tempat tidur tinggi. Atau E. Memberikan cairan intravena segera. Jawabannya yang benar itu yang B. Pembahasan, saat terjadi kejang, prioritas utama adalah menjaga potensi jalan napas untuk mencegah aspirasi atau hipoksia ya. Jadi memastikan jalan napas tetap terbuka, yang B. Selanjutnya, bagaimana cara menangani pasien dengan agitasi berat? A. Membatasi pasien di ruang terkunci. B. Memberikan obat sedatif secara langsung. C. Menjaga jarak aman dan menggunakan komunikasi tenang. D. Meninggalkan pasien hingga tenang sendiri. Atau E. Mengarahkan pasien untuk melakukan aktivitas fisik berat. Kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan, komunikasi tenang dan jarak aman membantu meredakan agitasi tanpa memperburuk kondisi pasien. Jadi menjaga jarak aman dan menggunakan komunikasi tenang. Yang C. Selanjutnya, apa tujuan utama dari terapi aktivitas kelompok pada pasien dengan gangguan jiwa? A. Mempercepat proses penyembuhan medis. B. Meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. C. Mengurangi waktu pasien menyendiri. D. Memastikan pasien aktif sepanjang hari. Atau E. Membantu pasien menyelesaikan masalah emosional sepenuhnya. Kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya, teman-teman. Pembahasan, terapi aktivitas kelompok dirancang untuk membantu pasien meningkatkan kemampuan sosial dan membangun hubungan interpersonal. Ya, jadi jawabannya yang B, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Selanjutnya, manakah yang merupakan indikator keberhasilan dalam menangani pasien dengan isolasi sosial? A. Pasien mengurangi interaksi dengan perawat. B. Pasien mulai berpartisipasi dalam aktivitas kelompok. C. Pasien memilih untuk tinggal di kamar sepanjang hari. D. Pasien berbicara lebih banyak dengan dirinya sendiri. Atau E. Pasien tidak lagi memerlukan obat antidepresan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, partisipasi dalam aktivitas kelompok menunjukkan peningkatan keterlibatan sosial pasien. Jadi jawabannya yang B ya, pasien mulai berpartisipasi dalam aktivitas kelompok. Selanjutnya, apa intervensi keperawatan terbaik untuk pasien dengan gangguan makan anoreksia nervosa? A. Meningkatkan berat badan pasien secepat mungkin. B. Membantu pasien mengidentifikasi persepsi tubuh yang salah. C. Memberikan makanan tinggi kalori tanpa diskusi. D. Menghindari pembicaraan tentang pola makan. Atau E. Memastikan pasien tidak melakukan olahraga. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan,
Persepsi tubuh yang salah adalah inti masalah anoreksia nervosa. Intervensi fokus pada persepsi membantu pasien memahami kondisinya ya. Jadi jawabannya ada yang B ya. Kita bantu pasien untuk mengidentifikasi persepsi tubuh yang salah. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa ringan? A. Pasien menunjukkan perbaikan hubungan sosial. B. Pasien mampu melakukan aktivitas fisik yang berat. C. Pasien tidak lagi membutuhkan terapi psikologis. D. Pasien berhenti mengkonsumsi obat. Atau E. Pasien menghindari pembicaraan tentang masalah emosional. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, hubungan sosial yang lebih baik adalah indikator penting dari pemulihan pada gangguan jiwa ringan. Ya. Jadi yang A ya, pasien itu menunjukkan perbaikan hubungan sosial. Selanjutnya, intervensi apa yang paling tepat dilakukan pada komunitas dengan angka kasus hipertensi yang tinggi? A. Mengedukasi masyarakat tentang diet rendah garam. B. Memberikan pengobatan langsung kepada pasien hipertensi. C. Membatasi aktivitas fisik masyarakat. D. Menghapuskan konsumsi kopi di komunitas. Atau E. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasan edukasi mengenai diet rendah garam adalah langkah preventif yang efektif untuk mengurangi resiko komplikasi hipertensi. Ya, jadi bisa melakukan edukasi ya kepada masyarakat tentang diet rendah garam. Nah, ini merupakan salah satu bentuk langkah preventif ya atau pencegahan. Selanjutnya, apa pendekatan terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan? A. Menggunakan pendekatan otoriter dari pemerintah. B. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. C. Memberikan hadiah kepada masyarakat yang berpartisipasi. D. Memaksa masyarakat untuk mengikuti program. Atau E. Mengandalkan tenaga kesehatan saja tanpa melibatkan masyarakat. Kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program tersebut ya. Jadi jawabannya B, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas dalam pengelolaan limbah domestik di komunitas pedesaan? A. Mengedukasi masyarakat tentang pemisahan sampah. B. Menyediakan tempat pembuangan akhir yang jauh dari pemukiman. C. Melakukan pembersihan lingkungan oleh tenaga kesehatan. D. Memberikan sanksi kepada individu yang membuang sampah sembarangan. Atau E. Membakar semua sampah untuk mengurangi volume. Kita lihat yang benar itu yang A. Pembahasan pemisahan sampah adalah langkah awal dalam pengelolaan limbah yang efektif dan ramah lingkungan ya. Jadi bisa melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pemisahan sampah. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan perawat komunitas dalam menangani kasus HIV/AIDS di masyarakat? A. Mengisolasi individu dengan HIV/AIDS. B. Memberikan edukasi tentang pencegahan penularan HIV/AIDS. C. Mengurangi interaksi pasien HIV/AIDS dengan masyarakat. D. Menyediakan fasilitas kesehatan khusus untuk pasien. Atau E. Menghindari diskusi tentang HIV/AIDS agar masyarakat tidak takut. Kita lihat jawaban yang benar, itu adalah yang B. Pembahasan edukasi pencegahan adalah kunci dalam mengurangi stigma dan menurunkan angka penularan HIV/AIDS ya. Jadi memberikan edukasi tentang pencegahan penularan HIV/AIDS kepada komunitas atau masyarakat. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan program posyandu di suatu komunitas? A. Semua bayi mendapatkan ASI eksklusif. B. Peningkatan jumlah kunjungan ke posyandu. C. Penurunan angka kematian bayi dan balita. D. Semua ibu menerima imunisasi tetanus. E. Tidak ada laporan penyakit pada balita.
Jawabannya yang benar adalah C. Pembahasan keberhasilan posyandu dapat diukur dari dampaknya terhadap indikator kesehatan bayi dan balita seperti penurunan angka kematian. Ya, jadi jawabannya yang C, penurunan angka kematian bayi dan balita. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama dalam evaluasi program pemberdayaan masyarakat? A. Jumlah dana yang dihabiskan untuk program. B. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program. C. Keberhasilan masyarakat dalam mengelola masalah kesehatan mereka. D. Jumlah partisipan yang mengikuti program. Atau E. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, keberhasilan pemberdayaan masyarakat diukur dari kemampuan masyarakat dalam menangani masalah kesehatan mereka secara mandiri. Jadi keberhasilan masyarakat dalam mengelola masalah kesehatan mereka sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana perawat dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan? A. Memberikan bantuan kesehatan gratis. B. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha mikro. C. Mengatur program kesehatan berbasis subsidi. D. Menyediakan pinjaman untuk pengobatan. Atau E. Mengurangi biaya layanan kesehatan masyarakat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak positif pada derajat kesehatan mereka. Ya, jadi jawabannya yang B, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha mikro. Selanjutnya, apa indikator bahwa masyarakat sudah memiliki rasa kepemilikan terhadap program pemberdayaan kesehatan? A. Masyarakat secara sukarela mendanai program. B. Program hanya bergantung pada bantuan eksternal. C. Keberhasilan program bergantung pada perawat. D. Masyarakat menunggu perawat untuk memulai kegiatan. Atau E. Program berjalan tanpa partisipasi aktif masyarakat. Kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, ketika masyarakat bersedia memberikan dukungan finansial, kemudian tenaga, atau sumber daya lainnya, itu sudah menunjukkan mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap program. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi masyarakat itu sudah secara sukarela dia memberikan uang ya atau memberikan pendanaan terhadap program kesehatan di komunitas tersebut. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan perawat jika program pemberdayaan tidak mencapai target awalnya? A. Menyalahkan masyarakat atas kegagalan tersebut. B. Melakukan evaluasi bersama masyarakat untuk mengidentifikasi kendala. C. Menghentikan program secara total. D. Mengalihkan program ke komunitas lain. E. Menunggu inisiatif masyarakat untuk memperbaiki situasi. Kita lihat yang benar itu yang B, teman-teman. Nah, pembahasan evaluasi bersama memungkinkan identifikasi masalah dan perbaikan program sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi bisa melakukan kegiatan evaluasi bersama masyarakat. Tentunya untuk melakukan identifikasi kendalanya apa. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan selanjutnya. Jadi yang B. Soal berikutnya, apa pendekatan yang dapat dilakukan perawat untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam pemberdayaan kesehatan? A. Mengadakan lomba terkait kesehatan di sekolah. B. Fokus hanya pada orang tua di komunitas. C. Memberikan informasi kesehatan melalui media sosial. D. Menggunakan media tradisional seperti radio. Atau E. Melibatkan pemuda dalam kegiatan rutin kesehatan masyarakat. Jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasan. Melibatkan generasi muda dalam kegiatan kesehatan, menciptakan kesadaran dini, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam program pemberdayaan. Ya, jadi jawabannya yang E. Melibatkan pemuda dalam kegiatan rutin kesehatan masyarakat. Selanjutnya,
Apa tujuan utama dari promosi kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat? A. Mengurangi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan. B. Membantu masyarakat memahami dan menerapkan gaya hidup sehat. C. Menghilangkan semua penyakit di komunitas. D. Memberikan obat-obatan gratis kepada masyarakat. Atau E. Menggantikan peran pemerintah dalam kesehatan masyarakat. Jawabannya benar adalah yang B. Pembahasan. Promosi kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menjaga kesehatannya secara mandiri. Nah, jadi bisa membantu masyarakat memahami dan menerapkan gaya hidup sehat. Selanjutnya, apa strategi terbaik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada program pemberdayaan kesehatan? A. Memberikan hasil nyata dari program dalam waktu singkat. B. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program. C. Menyediakan layanan kesehatan gratis. D. Memaksa masyarakat untuk mengikuti program. Atau E. Menggunakan teknologi modern dalam semua program. Kita lihat jawabannya yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, apa peran keluarga dalam mendukung pemberdayaan kesehatan masyarakat? A. Menunggu perawat memberikan arahan. B. Mengabaikan masalah kesehatan individu. C. Mengarahkan masyarakat untuk bergantung pada tenaga kesehatan. D. Membiarkan perawat mengelola program sepenuhnya. Atau E. Menjadi contoh penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan. Keluarga yang menjadi contoh positif dapat mempengaruhi komunitas untuk mengadopsi perilaku hidup sehat ya. Jadi jawabannya yang E ya, menjadi contoh penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama dalam pemberdayaan kesehatan berbasis gender? A. Memberdayakan perempuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga. B. Memberikan perhatian khusus hanya pada laki-laki. C. Menyediakan layanan kesehatan yang terpisah berdasarkan jenis kelamin. D. Mengabaikan perbedaan gender dalam program kesehatan. Atau E. Menitik beratkan program pada masalah kesehatan reproduksi. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan. Perempuan seringkali berperan penting dalam pengelolaan kesehatan keluarga, sehingga pemberdayaan mereka berdampak signifikan. Jadi memberdayakan perempuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga, yang A ya. Selanjutnya, bagaimana perawat dapat memastikan keberlanjutan pemberdayaan kesehatan masyarakat setelah program selesai? A. Menyerahkan semua tanggung jawab kepada pemerintah. B. Membentuk kelompok masyarakat mandiri yang berkelanjutan. C. Meninggalkan masyarakat tanpa evaluasi. D. Mengalihkan perhatian pada komunitas lain. Atau E. Menghapus program jika tidak ada dukungan eksternal. Kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan. Kelompok masyarakat yang mandiri memastikan bahwa pemberdayaan kesehatan tetap berjalan meskipun program tersebut ya atau program formal tersebut telah selesai. Jadi jawabannya yang B, membentuk kelompok masyarakat mandiri yang berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana perawat dapat meningkatkan keberlanjutan program pengabdian masyarakat? A. Membentuk kelompok kerja masyarakat untuk melanjutkan program. B. Menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pemerintah daerah. C. Menggantungkan program pada pendanaan eksternal. D. Mengandalkan tenaga kesehatan untuk seluruh pelaksanaan. Atau E. Mengurangi aktivitas program setelah selesai.
Kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasannya, kelompok kerja masyarakat dapat mengelola dan melanjutkan program secara mandiri setelah program formal selesai. Ya, jadi membentuk kelompok kerja masyarakat untuk melanjutkan program. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas utama dalam program pengabdian untuk mengurangi angka stunting di masyarakat? A. Memberikan makanan tambahan tanpa edukasi. B. Melakukan screening status gizi pada balita. C. Mengedukasi orang tua tentang pentingnya gizi seimbang. D. Memberikan imunisasi massal kepada anak-anak. E. Meningkatkan konsumsi vitamin tanpa pemantauan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman ya. Pembahasan edukasi tentang gizi seimbang adalah langkah penting untuk pencegahan stunting secara berkelanjutan. Jadi jawabannya yang C, melakukan edukasi kepada orang tua ya tentang pentingnya gizi seimbang. Selanjutnya, dalam program pengabdian kepada masyarakat, apa pendekatan terbaik untuk mengatasi resistensi budaya terhadap program kesehatan? A. Mengabaikan resistensi tersebut. B. Melibatkan tokoh adat atau agama dalam pelaksanaan program. C. Memaksakan program tanpa mempertimbangkan budaya lokal. D. Mengganti program sesuai standar internasional. Atau E. Menyediakan layanan alternatif tanpa edukasi budaya. Kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan, tokoh adat atau agama memiliki pengaruh besar dalam komunitas dan dapat membantu menjembatani resistensi budaya. Ya, jadi yang B teman-teman, bisa melibatkan tokoh adat atau agama dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama dalam program pengabdian kesehatan berbasis gender? A. Memberdayakan perempuan dalam pengelolaan kesehatan keluarga. B. Memberikan pelayanan kesehatan hanya kepada laki-laki. C. Menghindari diskusi tentang isu kesehatan reproduksi. D. Mengabaikan perbedaan gender dalam pelaksanaan program. Atau E. Membatasi keterlibatan laki-laki dalam kegiatan kesehatan. Kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, perempuan sering menjadi pengelola kesehatan keluarga sehingga pemberdayaan mereka memiliki dampak besar pada kesehatan masyarakat. Jadi jawabannya yang A. Memberdayakan perempuan dalam pengelolaan kesehatan keluarga. Selanjutnya, apa strategi terbaik untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS? A. Memberikan contoh praktik langsung dalam komunitas. B. Menggunakan media sosial sebagai satu-satunya sarana edukasi. C. Memberikan ceramah tanpa alat bantu visual. D. Menghindari interaksi langsung dengan masyarakat. E. Membiarkan masyarakat belajar sendiri melalui bacaan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, praktik langsung membantu masyarakat memahami dan mengaplikasikan konsep PHBS ya, atau perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya yang A ya, memberikan contoh praktik langsung dalam komunitas. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan program pengabdian kesehatan lingkungan? A. Peningkatan jumlah tenaga kebersihan di wilayah tersebut. B. Penurunan jumlah penyakit akibat lingkungan yang buruk. C. Semua masyarakat mengikuti kegiatan gotong royong. D. Penambahan fasilitas kebersihan di lingkungan tersebut. Atau E. Penurunan biaya pengelolaan limbah domestik. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan, keberhasilan program kesehatan lingkungan dinilai dari dampaknya terhadap penurunan penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi jawabannya yang B, penurunan jumlah penyakit akibat lingkungan yang buruk. Selanjutnya,
Apa yang harus dilakukan perawat untuk melibatkan masyarakat dalam program kesehatan berbasis teknologi? A. Mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi yang sederhana. B. Memberikan perangkat teknologi tanpa panduan. C. Menggunakan teknologi canggih tanpa memperhatikan kesiapan masyarakat. D. Menghindari penggunaan teknologi dalam program kesehatan. Atau E. Membiarkan masyarakat mengembangkan teknologi secara mandiri. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasan edukasi tentang teknologi sederhana membantu masyarakat memahami manfaatnya dan meningkatkan partisipasi dalam program. Jadi jawabannya yang A. Melakukan edukasi kepada masyarakat ya tentang penggunaan teknologi yang sederhana. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam program pengabdian untuk pencegahan penyakit menular di masyarakat? A. Menyediakan layanan pengobatan gratis. B. Melakukan edukasi tentang pencegahan penyakit. C. Mengadakan kampanye vaksinasi massal. D. Memberikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat. Atau E. Menyediakan fasilitas isolasi di setiap desa. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan edukasi adalah langkah awal yang penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara pencegahan penyakit menular ya. Jadi melakukan edukasi tentang pencegahan penyakit menular tersebut ya. Yang B. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan perawat untuk memastikan keberlanjutan program pengabdian di daerah pedesaan? A. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan program. B. Menyerahkan program kepada pemerintah desa tanpa evaluasi. C. Menggunakan dana program untuk membangun fasilitas kesehatan. D. Mengurangi lingkup program untuk meminimalkan biaya. Atau E. Menjadwalkan ulang program setiap tahun. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan memastikan program dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Ya, jadi jawabannya yang A, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan program. Selanjutnya, apa fokus utama dalam program pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan remaja? A. Memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi. B. Menyediakan layanan pengobatan gratis bagi remaja. C. Menghindari diskusi tentang isu kesehatan mental. D. Membatasi aktivitas sosial remaja di luar rumah. Atau E. Meningkatkan akses ke teknologi kesehatan canggih. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Pembahasan edukasi tentang kesehatan reproduksi membantu remaja memahami isu kesehatan mereka dan mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi jawaban yang A, teman-teman. Memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi.